Anthony Barahas adalah seorang TikToker muda berasal dari California. Akun TikToknya cukup sukses dan memiliki hampir 1 juta follower. Dalam akunnya, Anthony mengunggah berbagai macam video tentang kesehariannya. Pada sebuah pesta perayaan Hari Kemerdekaan Amerika yang diadakan pada tanggal 4 Juli tahun 2021, Anthony berkenalan dengan seorang TikToker wanita berparas cantik bernama Riley Goodrich. Sebenarnya, Riley saat itu sedang berkuliah di Grand Canyon University yang berada di kota Phoenix, Arizona. Namun, dia pulang ke California selama liburan musim panas, sekaligus menengok kedua orang tuanya. Kebetulan dia pergi ke pesta kemerdekaan 4 Juli dan berkenalan dengan Anthony Barahas. Keduanya sama-sama TikToker dan memiliki lingkaran pertemanan yang sama. Teman-teman mereka banyak saling mengenal, dan itu sebabnya hubungan mereka semakin dekat. Hingga akhirnya, Anthony secara resmi mengajak Riley berkencan. Saat pertama kali mendengar Riley berhubungan dengan TikToker, ayah Riley tidak begitu menyetujui. Tetapi Anthony yang pada dasarnya baik hati, berhasil merubah penilaian ayah Riley. Pada hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021, Anthony dan Riley sepakat akan pergi berkencan secara resmi pertama kalinya. Anthony baru saja kembali dari liburannya ke Hawaii dan membelikan banyak sekali oleh-oleh untuk keluarga Riley. Semua oleh-oleh itu dibawanya saat datang menjemput Riley. Rupanya sikap Anthony itu membuat ayah Riley kagum. Anthony yang begitu muda bisa memiliki kesopanan dan perhatian. Ayah Riley pun menerima Anthony dengan baik dan membuat Riley lega. Anthony mengajak Riley makan malam di restoran kesukaan Riley, Wood Ranch. Makan malam mereka berjalan dengan lancar, dan keduanya sangat menikmati hidangan yang disajikan. Setelah itu, mereka pergi ke bioskop untuk menonton film. Anthony membeli tiket film terbaru, The Forever Porch, yang akan tayang pada pukul 9:35 malam. Sepanjang malam, Riley ber-SMS dengan ibunya untuk mengabarkan keberadaannya. Rupanya, Riley merasa film yang ditontonnya membosankan. Dia bercerita pada ibunya lewat SMS. Tanpa ada seorang pun menduga, ternyata SMS itu menjadi pesan terakhir dari Riley Goodrich kepada ibunya. Setelah pemutaran film selesai, petugas kebersihan pun masuk untuk membersihkan bioskop. Namun, hari itu adalah hari yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh petugas itu. Di dalam bioskop, dia disambut pemandangan mengerikan. Sepasang pria dan wanita masih berada di dalam bioskop, namun kondisinya mengenaskan. Mereka adalah Anthony dan Riley. Riley tampaknya kena tembak di belakang kepala dan Anthony terkena di matanya. Riley dinyatakan meninggal dunia, tetapi Anthony masih bernafas meski tidak sadar. Dia segera dilarikan ke rumah sakit setempat dan sejumlah alat penopang hidup dipasang untuk menyelamatkan sang TikToker. Malam itu juga, polisi segera mencari pelaku dan penyebab kejadian yang misterius itu. Di lokasi, ditemukan 3 selongsong peluru sebagai bukti. Pencarian pelaku tidak sulit karena kebetulan, malam itu hanya ada 6 tiket yang terjual untuk film The Forever Porch yang tayang pada pukul 9:35 malam. 2 di antaranya adalah Anthony dan Riley. Sedangkan keempat penonton lain dengan cepat bisa ditemukan berkat nama serta alamat yang didaftarkan saat membeli tiket. Salah satu dari mereka adalah seorang pria bernama Joseph Jimenez dan 3 lainnya adalah teman Joseph. Ketiga teman Joseph Jimenez yang lebih dulu memberikan keterangan. Kepada polisi, mereka mengatakan Joseph sempat keluar sebentar di tengah film sedang diputar. Kemudian dia masuk lagi membawa bungkusan yang mereka duga adalah senpi. Saat kembali masuk, Joseph bertingkah aneh. Dia terus-terusan bergumam dan bicara sendiri, hingga membuat ketiga temannya sangat tidak nyaman dan takut. Mereka kemudian sepakat
untuk meninggalkan Joseph diam-diam. Satu persatu dari mereka pamit ke toilet, tetapi mereka tidak pernah kembali masuk ke bioskop. Setelah itu, ketiganya pergi dari sana dengan tenang agar tidak menarik perhatian staf bioskop. Selain itu, ada seorang saksi yang melihat Joseph Jimenez berlari keluar bioskop, kemudian masuk mobilnya dan pergi dari sana. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Joseph Jimenez pun ditangkap. Joseph sempat mengancam polisi yang mengepung rumahnya, namun akhirnya dia menyerah. Joseph menyalahkan peristiwa ngeri itu terjadi karena suara-suara yang ada di dalam kepalanya. Dia mengaku sejak 8 bulan lalu telah didiagnosis menderita skizofrenia. Sebenarnya kondisi itu bisa dikendalikan bila Joseph rutin meminum obat. Tetapi sudah cukup lama dia kehabisan obat dan tidak meminumnya lagi. Hal itu membuat skizofrenianya memburuk dan mulai muncul serangan berupa suara-suara aneh. Suara-suara itu terkadang membisikkan hal-hal yang jahat atau menakut-nakuti Joseph. Pernah suatu kali Joseph mendengar suara itu mengancam akan mengambil mobil dan pesawat televisinya. Seperti yang terjadi di malam tanggal 26 Juli itu. Joseph mengaku mendengar suara-suara dalam kepalanya yang mengatakan bahwa keluarga serta teman-temannya akan lenyap bila dia tidak menghabisi pasangan yang duduk di baris depan. Suara-suara itu sangat menyiksa hingga Joseph tidak punya pilihan lain selain menuruti. Dia keluar dari bioskop, kemudian mengambil senpi yang ada di mobilnya. Ketika ketiga temannya meninggalkan bioskop, Joseph pun melancarkan aksinya. Anthony dan Riley yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Saat itu suara film yang sangat keras menyamarkan suara letupan senpi, sehingga di luar tidak ada staf bioskop yang mendengar kejadian itu. Setelah itu, Joseph berlari keluar dan segera meninggalkan lokasi. Saat itulah ada seorang saksi melihat tingkahnya yang aneh. Selain itu, selongsong peluru yang tertinggal di dalam bioskop identik dengan senpi yang dimiliki Joseph. Ditemukan juga tiket film The Forever Purge yang diputar pukul 9:35 malam dalam dompet Joseph. Semua itu menjadi bukti kuat untuk mendakwa Joseph atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Sayangnya, pada tanggal 31 Juli tahun 2021, 5 hari setelah kejadian, Anthony Barajas meninggal dunia. Cedera yang dialaminya terlalu berat sehingga dia tidak terselamatkan. Anthony pergi selamanya, menyusul Riley. Setelah kematian Anthony, dakwaan atas Joseph berubah menjadi 2 pembunuhan. Dalam persidangan awal, Joseph Jimenez mengaku tidak bersalah atas alasan kegilaan sesaat. Pengadilan memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan atas pengakuan Joseph tentang penyakitnya. Tetapi sidang untuk mendengarkan hasil pemeriksaan para dokter yang seharusnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022 diundur menjadi tanggal 7 Juni tahun 2022. Bila nantinya hasil pemeriksaan para dokter menyebutkan bahwa Joseph Jimenez tidak menderita kondisi kejiwaan, maka dia bisa diancam dengan hukuman mati atas apa yang menimpa Anthony Barajas dan Riley Goodrich. Banyak orang menyesalkan tindakan ketiga teman Joseph yang sebenarnya mengetahui kondisinya bisa berakibat fatal, tetapi justru pergi meninggalkannya. Namun hingga kini persidangan masih terus berlangsung. Semoga keadilan segera ditegakkan dan Joseph Jimenez mendapat hukuman yang setimpal, agar Anthony Barajas serta Riley Goodrich bisa beristirahat dengan tenang. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.